إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده، وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada hari ini, detik ini. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, yang tidak lain tujuannya adalah dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita terus lakukan dan terus tingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya akan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, sanjungkan kepada qudwah hasanah kita, pemimpin besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'in. Mudah-mudahan kita adalah merupakan bagian dari orang-orang yang terus melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mengagungkannya di dalam kehidupan kita di dunia ini dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 103 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala ayat ini menegaskan kepada kita bahwa salah satu kekuatan di dalam barisan kita sebagai umat Islam adalah dengan menegakkan ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, persaudaraan di dalam akidah, persaudaraan di dalam keislaman kita sebagai seorang muslim. Sehingga ketika disebut dengan persaudaraan dalam akidah dan Islam, maka disinilah sesungguhnya siapapun kita sebagai seorang muslim, dimanapun kita berada di dunia ini, maka semua kita adalah bersaudara. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu adalah seluruhnya bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka disinilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pembelajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di awal dari keberadaan umat Islam yang ada di Madinah saat itu, sebuah program yang sangat indah, sebuah gagasan yang sangat manusiawi, yang dimana Rasulullah SAW memberikan sebuah gagasan untuk menyatukan umat Islam yang mereka datang dari Makkah Al-Mukarramah dengan disatukannya kepada saudara-saudara muslim yang ada di Madinah saat itu dengan program yang disebut dengan Al-Ikhwan, persaudaraan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah sesungguhnya yang menyebabkan Rasulullah SAW mendapatkan kekuatan demi kekuatan di dalam beliau menyebarkan Islam, khususnya keberadaan beliau dan para sahabatnya di awal dakwahnya beliau di Madinah saat itu, ialah kekuatan yang sangat dahsyat dengan bersatunya umat Islam, baik yang mereka datang dari Mekah sebagai kaum muhajirun dengan mereka yang berada di Madinah saat itu yang disebut dengan kaum Ansar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka bisa bersatu dalam sebuah barisan yang kokoh dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada saat ini? Bukankah mereka adalah orang-orang yang jauh berbeda, baik secara teritorial antara Mekah dan Madinah? Perjalanan yang tidak mudah, terutama saat itu, dengan kultur yang berbeda, masyarakat yang gemar untuk berbisnis sebagaimana yang dimiliki orang-orang muhajirin, dengan masyarakat yang mereka agraris, gemar untuk bercocok tanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukankah mereka berbeda dari segi keturunan, dari segi nasab, yang itu semua adalah tidak ada kaitannya dengan antara orang-orang muhajirin dengan orang Ansar. Ma'asyiral muslimin. Maka disinilah yang menjadi pembelajaran bagi kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW. Manakala kita menginginkan keindahan dalam kita melaksanakan Islam sebagai sebuah agama kita, menginginkan adanya sebuah kekuatan di dalam kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita berhadapan dengan begitu banyak tantangan dalam kita melaksanakan ibadah tersebut, maka kita harus wujudkan apa yang disebut dengan al-ukhuwah Islamiyah. Kita harus wujudkan kekuatan internal kita sebagai umat Islam dengan melaksanakan program persaudaraan antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita kembali kepada ayat yang kita bacakan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala pertama kali menggambarkan kepada kita adalah i'tisam bihablillah. Bagaimana kita berpegang teguh sekuat-kuatnya dengan tali Allah Subhanahu wa taala, jami'an, secara keseluruhan. Seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, kita pegang teguh dengan sekuat-kuatnya, dan bahkan seluruh kita sebagai umat Islam untuk melakukan itu. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kita berpecah belah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suasana yang indah ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada bukti sejarah membuktikan itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da." Ingatlah wahai umat Islam, persaudaraan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW yang sebelumnya masyarakat saling bermusuhan, baik yang ada di Makkah maupun yang ada di Madinah. Tetapi dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala,
semua itu menyatu. Semua itu saling berpelukan. Semua itu saling merangkul. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Maka jadilah saat itu umat Islam bersatu padu yang datang dari Makkah dengan mereka yang ada di Madinah Munawwarah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, nikmat persaudaraan. Padahal sebelumnya ketika mereka terus saling berperang antara mereka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar." Pada saat itu hampir-hampir saja Anda berada pada tebing api neraka. Tetapi dengan persaudaraan, dengan keislaman, dengan keimanan yang menyatukan mereka untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, fa'anqadhakum minha, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian semua. Ma'asyiral muslimin, di bulan Ramadan yang indah ini, kita merasakan betul keindahan dalam kita beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak indah di saat kita sudah mengucapkan berpuasa untuk esok hari, lalu semua kita sebagai umat Islam mengarahkan hati kita, wajah kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan semua kita sepakat itu. Semua kita bersama-sama mengarahkan wajah kita hanya kepada Allah, bahwa niat puasa kita adalah karena Allah, tidak lain adalah dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah larang pada saat selain bulan Ramadan seperti ini, baik makan kita maupun minum kita, maupun hal-hal yang membatalkan puasa kita mengatakan bersama-sama, sami'na wa ata'na ya Allah. Kami siap untuk melaksanakan perintah-Mu ya Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam perintah-Mu di bulan Ramadan seperti ini. Ma'asyiral muslimin, di saat kita berbuka puasa, kita sama-sama menunjuk kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melampiaskan dahaga yang selama satu hari kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka disitulah kita bersama-sama berbahagia. Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda al-fitr wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan di saat dia berbuka puasa, dan kebahagiaan di saat dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kita merasakan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan yang berikutnya, kita bisa melaksanakan dengan sholat berjamaah, baik sholat maghrib maupun sholat isya, bahkan dengan sholat tarawih. Wajah kita arahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita satukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, begitu indahnya puasa Ramadan ini, suasana Ramadan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita semua sama. Yang kita arahkan dalam seluruh kehidupan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan agar supaya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berbeda di dalam kehidupan kita. Yang membedakan hanyalah warna kulit kita, mungkin bahasa kita, mungkin kultur kita. Ya Mas sekalian, itu semua adalah perbedaan duniawi. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
Allah sudah jadikan kita ini berbeda-beda. Ada laki, ada perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bahkan jadikan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bahkan Allah jadikan kita berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku bahkan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, lita'aruf, dalam rangka untuk ta'aruf, dalam rangka untuk saling memahami, dan bahkan dalam rangka untuk saling tafahum dan takaful, agar bagaimana dengan perbedaan tersebut itu menjadi sebuah kekayaan yang dimana ketika perbedaan tersebut kita satukan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Ma'asyarul muslimin, itulah di antara yang kita dapat pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di saat kita sedang mendapatkan gemblengan pada bulan Ramadan, puasa Ramadan kita dengan segala macam ibadah yang kita lakukan. Ma'asyarul muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan arahan kepada kita terkait keindahan kebersamaan kita dalam kita melakukan ibadah kita kepada Allah. Dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad." Kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahwi wal marad. Perumpamaan kita sebagai seorang mukmin dalam kecintaan kita sama kita, dalam kasih sayang antara kita, dalam keindahan kita, dalam bersaudara, kata Rasulullah SAW, seperti satu jasad. Sehingga ketika jasad tersebut di antara anggotanya mengalami sakit, maka yang lain pun akan merasakan sakit. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, inilah sebuah perumpamaan yang sangat indah dari Rasulullah sebagai sosok guru kita. Dari Rasulullah sebagai sosok yang kita berharap betul kita akan mendapatkan syafaat dan yaumil qiyamah. Beliau menggambarkan tentang sosok kita, tentang struktur kita sebagai umat Islam, bahwa kita akan mendapatkan keindahan dalam kita beribadah. Kita akan mendapatkan kekuatan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita sudah betul-betul menyatukan antara nawaitu kita tidak puasa Ramadan atau ibadah-ibadah yang lainnya dengan kebersamaan kita dalam kita melaksanakan kehidupan ini. Masyaallah muslimin, inilah yang sesungguhnya menjadi risalah puasa Ramadan. Di antara sekian banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita pada bulan Ramadan, ialah bagaimana menyatukan hati kita, menyatukan langkah kita. Tidak adanya perbedaan yang akan membuat kita berpecah belah, tapi sesungguhnya adalah semua kita satu. Al-Quran kita satu, Nabi kita satu, Tuhan kita satu, kiblat kita satu. Semua adalah satu. Bagaimana kita menyatukan itu semuanya dalam bingkai kehidupan yang kita lakukan di dunia ini. Ma'asyarul muslimin, oleh karena itulah, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas sebagaimana yang diajarkan dalam puasa Ramadan ini. Tidak lain yang diharapkan puasa Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang totalitas dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai ketakwaan. Tidak mudah bagi kita untuk malu mengakui segala kesalahan kita. Tidak masalah, kita menjadi manusia yang begitu banyak kesalahan dan betul. Tetapi sesungguhnya yang paling baik di antara kita adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah tempat kita bertobat, tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar perjalanan yang kita lakukan
setelah Ramadan ini benar-benar berada pada jalur sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita seluruh fasilitas dunia ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menghapuskan segala kesalahan kita yang telah lalu selama 11 bulan dengan segala pekerjaan perbuatan maksiat baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan itu pada kita, terutama di akhir Ramadan seperti ini, bagaimana kita akan mendapatkan nilai yang terbaik, terutama dalam di akhir Ramadan itu dengan satu hari ialah sebagai nilai yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa man jahada bi kafar wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في غزة. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في كل مكان. اللهم سدد رميهم واجبر كثرهم وفك أسرهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله